cukup saya saja menjadi korban. Mungkin saya menjadi korban terakhir lah dari upaya-upaya tafsir otoritas rektor yang begitu luar biasa. Kenapa rektor ini terganggu? Apa ada persoalan? Ada tekanan juga dari pihak-pihak lain? Informasi yang saya dapat, rektor ditelepon oleh mungkin saya sebut berwarna coklat ya. Partai coklat. Partai coklat. Saya sempat didatangi dari Intelkam. Sempat juga saya cerita bahwa apa yang saya lakukan itu demi kepentingan bangsa lebih besar. Kalau Pak Polisi membedah dada saya dan otak saya, sedang isinya merah putih, bahwa ternyata rektor mengangkat istrinya sebagai koordinator program studi S2. S2? Di saat bersamaan ketika saya diberhentikan. Mungkin mendikti Pak Satrio ya. Belum tahu cukup pengetahuan atau informasi tentang saya. Tentang keputusan pemberhentian itu. Karena tidak tahu, mungkin dia tidak respon. Ini asumsi pertama ya. Asumsi kedua, karena tidak tahu alasannya. Alasan rektor memberhentikan apa ya? Mendikti mungkin juga tidak bisa menjelaskan kepada publik. Yang ketiga, mungkin dia paham skenario kenapa saya diberhentikan. Sobat Madilog, perjuangan gerakan mahasiswa 98 itu salah satunya dipicu oleh anti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Artinya mahasiswa melihat bahwa KKN inilah yang potensial meruntuhkan negara, membawa ke arah krisis dan juga terutama terhadap masa depan dari para generasi muda. Setelah kita 25 tahun melewati fase reformasi, kita masih melihat perkara ini pada urutan tertinggi, urutan teratas dalam masalah kebangsaan hari ini. Nah, salah satunya yang kita lihat adalah para aktivis yang ada dalam proses melawan korupsi ini juga mengalami proses backfire istilahnya, serangan balik. Salah satunya yang kita undang sekarang adalah dosen dari Universitas Negeri Jakarta, kawan saya sejak dulu, Bang Ubedillah Badrun. Ya, Bung Indra, luar biasa masih terus di jalur ini ya, area publik ya. Ya, kita mau tanya konfirmasi. Apa benar kehadiran Ubedillah Badrun di Madilog beberapa minggu yang lalu itu menjadi salah satu isu yang menyebabkan diberhentikan dari jabatan sebagai koordinator program sosiologi di Universitas Negeri Jakarta? Ya, saya kira setelah saya 7 Januari 2025 ini datang KPK waktu itu, kemudian Madilog mengundang saya dan 8 Januari dan saya kira yang nonton hampir ratusan ribu ya. Di atas 300. Ya, 300.000. Itu artinya banyak yang menonton dan saya kira itu sikap saya tidak berubah bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme adalah biang persoalan dari rusaknya republik dan rusaknya demokrasi. Karena ada korelasi itu antara demokrasi yang rusak dan korupsi yang merajalela. Risetnya banyak tentang itu, baik dilakukan oleh ilmuwan Indonesia maupun di beberapa negara. Nah, ya saya berusaha untuk on the track lah, Bung Indra ya, bahwa saya memang menolak KKN dari dulu kan, dari 25 tahun yang lalu, bahkan sekarang 26 tahun yang lalu ya, dari era reformasi 98. Kenapa? Ya, karena memang ketika kita dulu menolak korupsi, kolusi nepotisme dengan berbagai risiko, ditangkap, berhadapan dengan senjata, gas air mata dan lain-lain.
itu kan semata-mata ingin Republik ini menjadi lebih baik. Dan agar tidak terjadi lagi korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi ternyata setelah 25 tahun lebih, praktek itu masih luar biasa terjadi. Dengan datanya indeks korupsi kita, skornya 34, dan lain-lain lah. Maka saya sebagai yang memilih jalan akademisi, dan saya kira itu jalan intelektual ya, saya nggak bisa diam melihat keadaan seperti itu. Karena memang pilihan sebagai intelektual publik itu pilihan sadar bahwa kita menyampaikan ilmu pengetahuan itu bukan sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan, bukan science for science, tetapi science for change. Bagaimana kemudian ilmu pengetahuan diajarkan itu untuk melakukan perubahan, menata masyarakat, memperbaiki keadaan. Itu pilihan ideologi saya sebetulnya. Bahwa saya berprofesi sebagai dosen, akademisi, dan melihat keadaan yang nggak benar ya kita memilih jalan untuk berbicara. Kan ya ideologi saya itu kira-kira sebagai intelektual, bahwa fungsi intelektual kan sebetulnya to speak the truth, to expose the lies. Jadi bagaimana disebut seorang intelektual itu ketika dia mengungkapkan kebenaran, bahkan mengungkap kebohongan-kebohongan kekuasaan, agar publik diedukasi, agar publik sadar bahwa akibat dari pengabaian terhadap kebenaran di lapisan elit kekuasaan itu rusak seluruh bangsa ini. Ya, oke. Kira-kira itu ya. Jadi saya merespon karena itu, dan akibatnya diduga kuat karena ada tekanan-tekanan saya itu konsekuensi logis lah saya diberhentikan kan. Informasinya yang kita dapat itu pemberitahuan terhadap pemberhentian itu hanya secara lisan sehari sebelumnya oleh dekan. Iya, di dekan memberikan ngajak bertemu gitu sehari sebelumnya untuk nanti akan terjadi pergantian korprodi, dan beliau sudah berusaha memperjuangkan saya dipertahankan, tapi rektor memilih untuk tidak mempertahankan. Saya kira ya itu otoritas rektor sih, karena rektor merasa menurut informasi yang saya dapat merasa tidak nyaman dengan keberadaan saya. Kira-kira itu. Besoknya diumumkan medsos saja. Ada pelantikan, lalu ada pengumuman di medsos, di media sosial UNJ resmi. Ya saya kira saya agak aneh ini kenapa tidak diundang untuk biasanya kan ada serah terima jabatan di jabat lama ke jabat baru, itu tidak ada lagi sekarang. Langsung diumumkan di medsos, dan saya kira oh begini cara baru gitu. Ada tafsir PTNBH itu seperti semacam BUMN begitu. Dan rektor memang membuat peraturan nomor 1 tahun 2025 yang isinya bahwa peraturan baru ya. Peraturan baru tuh dibuat. Ini kan mirip-mirip autokratik legalisme sebetulnya. Jadi dia buat peraturan yang lebih menguntungkan posisi kekuasaan. Di antara peraturannya di pasal 6 itu bahwa pengangkatan korprodi itu bersifat penugasan dari rektor. Penugasan dari rektor. Jadi otomatis langsung. Jadi kalau dulu saya kan diangkat itu karena aspirasi dari bawah. Ya. Saya diminta turun gunung untuk menyelamatkan prodi, dan karena punya target-target akreditasi internasional, dan saya kejar tuh 1 tahun itu. Dan berhasil? Berhasil. Udah dapat akreditasi internasional, kemudian mahasiswa saya juga ikut sertakan di ajang-ajang internasional, dan itu dapat juara. Juara ya. Dan makanya kemudian dinilai oleh dekan saya berkinerja di atas ekspektasi. Jadi berkinerja nilainya bagus lah kira-kira begitu. Makanya dia pertahankan. Tapi rektor sepertinya tidak menghendaki saya menjadi korprodi. Karena korprodi lain yang diangkat tahun 2023 ada juga yang diangkat lagi. Ada diangkat lagi. Ada juga yang diberhentikan, ada, tetapi ada penggantinya tuh. Satu-satunya saya diganti oleh PLT itu ya hanya saya. Satu-satunya yang diganti dengan PLT? PLT itu saya.
Yang lain ada pengganti definitif. Pengganti definitif. Jadi itu memang agak menunjukkan ada sesuatu sih sebetulnya. Yang waktu itu kan reaksi pertama saya bilang, Bro Ubed apa? Ini kenapa pergantian semacam ini? Karena otoritas penuh rektor. Oh ya sudah. Terus kenapa Pak Rektor tidak mempertahankan saya? Informasi yang saya dapat, ya Pak Rektor sedikit terganggu lah, nggak nyaman dengan saya. Oh ya sudah. Mungkin karena ketidaknyamanan itu membuat saya harus diganti. Tapi tidak menjelaskan tuh mengapa tidak nyaman, apa alasan sebagainya. Jadi lebih karena menggunakan pasal otoritas rektor itu untuk menunjuk prodi. Jadi itu sebetulnya. Setelah itu saya diam beberapa hari begitu ya. Nah, karena saya diskusi dengan beberapa guru besar, bukan di kampus UNJ ya, ada kampus lain yang juga cukup terkemuka. Ya memang akhirnya kita berpikir sepertinya PTNBH perlu dievaluasi. Perguruan tinggi berbadan hukum, ya ada UI, ada ITB, ada UGM, UNER, ya UNJ sekarang. Itu kan PTNBH statusnya. Dan saya kira termasuk juga di PTNBH baru tuh, kayak di Jogja, di Surabaya, Semarang, itu mengalami situasi yang sama. Ini Pak Menteri saya kira atau bahkan Presiden perlu tahu nih, bahwa di kampus itu kampus sesungguhnya sedang tidak sehat. Sedang tidak sehat. Jadi tidak ada tuh meaningful participation tuh di dalam proses pengambilan atau pengangkatan korprodi dan lain-lain. Ya, oke. Kenapa rektor ini terganggu? Apa ada persoalan? Ada tekanan juga dari pihak-pihak lain? Yang pertama yang tahu ya hanya rektor ya. Karena rektor tidak bercerita tentang itu. Tetapi bahwa indikasi-indikasi tentang tekanan itu ada. Ya. Misalnya saya mendapat informasi bahwa ketika saya buat kongres mahasiswa di UNJ pada November tahun lalu itu kan 300 perguruan tinggi datang tuh. Memang lalu kemudian UNJ membuat pernyataan bahwa kegiatan itu di luar tanggung jawab UNJ kira-kira gitu. Nah, informasinya niru era saya dulu ya. Iya, kira-kira gitu. Senam dulu ya. Senam yang pertama kali. Betul. Senat mahasiswa. Simposium nasional ya. Kemudian informasi yang saya dapat, rektor ditelepon oleh mungkin saya sebut berwarna coklat ya. Ada semacam tekanan bahwa kegiatan itu dipantau ketat oleh aparat. Partai Coklat. Dan ternyata memang kampus UNJ kan ada kasus sih sebetulnya. Ada kasus yang menyeret juga kemungkinan atau dugaannya adalah menyeret rektor, kemudian ada beberapa petinggi kampus dan lain-lain. Jadi kasus itu yang memungkinkan dipakai oleh Parcok untuk semacam menakut-nakuti lah ya. Semacam mungkin agak membuat ancaman dan lain-lain. Jadi karena informasinya terbuka tuh, saya buat acara dikatakan bukan bagian dari UNJ. Padahal yang mengadakan tuh BEM, ada organisasi mahasiswa dan lain-lain itu. Dan saya diundang sebagai pembicara di situ. Saya berbicara kritis apa adanya untuk melihat kondisi bangsa yang demokrasi sudah rusak dan seterusnya itu. Nah, ya mungkin dianggap membuat tidak nyaman gitu. Apalagi Januari saya kemudian ke KPK lagi ya kan. Ya, artinya ketika Kongres Mahasiswa di UNJ itu berarti tingkat pembicaraan terhadap Partai Coklat itu sangat tinggi di kalangan peserta. Iya, di kalangan peserta. Karena di mata-matai kan. Ya. Datang mereka, kemudian pimpinan kampus rektor ditelepon, informasi yang saya dapat ya. Dan lain-lain. Itu kan menunjukkan satu upaya semacam tekanan psikologis sih. Dan saya maklumi itu bahwa mungkin rektor posisinya dilematis. Mungkin ya, dugaan saya. Sehingga saya diberhentikan. Ya saya kira saya terima. Asal saya ingin tahu alasannya apa saya sebetulnya. Kalau alasannya kemudian misalnya diberhentikan dengan tidak hormat, kan itu berbahaya buat saya. Kan itu. Ya. Sementara saya menjalankan tugas sebagai tanggung jawab seorang intelektual.
Ya. Jadi bayangkan tuh posisinya semacam itu, kira-kira begitu, Bung Indra. Oh, tekanan langsung dari Parcok terhadap Bung Ubed sendiri ada? Iya, saya sempat didatangi dari Intelkam, sempat juga saya cerita bahwa apa yang saya lakukan itu demi kepentingan bangsa lebih besar. Kalau Pak Polisi membedah dada saya dan otak saya, sedang isinya merah putih. Artinya kepentingan lebih besar yang ingin saya sampaikan ke publik. Bahwa ketika saya tanya ke polisi itu yang datang itu, coba cek apa yang saya nyatakan di publik. Saya bicara tentang korupsi, saya bicara tentang demokrasi yang memburuk, dan itu based on data. Sebagai akademisi kita nggak bisa dong tidak based on data kan. Ada risetnya. Data-data ini saya tanya ke aparat itu, apakah data ini saya bohong? Ya nggak masalah. Datanya bohong. Jadi mereka sebetulnya juga paham. Hanya karena perintah dari atasan yang membuat mereka kemudian melakukan upaya-upaya untuk memantau kegiatan saya dan kegiatan mahasiswa. Waktu itu ya. Jadi ya saya kira itu konsekuensi logis saja sih dari pilihan saya untuk memilih jalan intelektual. Nah, surat pemberhentiannya itu baru didapat baru hari ini? Hari ini. Baru tadi pagi saya sebelum rapat dapat WA dari admin program studi. Robert, ini SK-nya. Setelah 10 hari ya? Setelah 10 hari. Jadi ini SK-nya, kok lama sekali ya? Padahal kan tinggal WA. Ya. Dari tanggal 24 pergantian, SK-nya baru saya terima tanggal 5 Februari. Hari ini, tadi jam 8.12 menit lah kurang lebih. Jadi ya lambatnya penerimaan SK juga sebetulnya menunjukkan ada sesuatu yang mungkin sedang mereka perbaiki dan lain-lainnya, kemungkinan. Jadi bahwa saya berbicara di publik itu sebenarnya bukan karena saya minta jabatan lagi, Bung Indra. Tapi saya mengatakan bahwa praktek-praktek kekuasaan kampus yang semacam ini perlu diingatkan. Bahwa dosen mengungkapkan kebenaran di arena publik itu tanggung jawab intelektual dia. Dan bahwa seorang dosen dia berpeduli kepada persoalan rakyat banyak, itu kan bagian dari pengabdian dia. Bahwa dosen itu juga dibayar oleh rakyat kan sebetulnya. Tapi yang paling penting diisi surat itu pemberhentian dengan hormat ya. Ya, saya baca tadi. Ya. Saya penasaran nih, saya diberhentikan kenapa? Diberhentikan dengan hormat. Dengan hormat. Dengan hormat. Anda tahu mungkin karena mau muncul lagi di Madilog. Iya. Berhenti dengan hormat. Saya kira saya diberhentikan dengan hormat. Jadi, ya sudah sedang karena ini otoritas kami dan ini kan sebenarnya sedang menunjukkan bahwa rektor punya otoritas yang lebih ya dibanding episode sebelumnya. Tapi otoritas di kampus itu lebih berbahaya sebetulnya kalau kita lihat kan, karena yang penguasa intelektual, ilmu pengetahuan, otoritas juga kalau masuk kepentingan feodal, makin kacau balau. Informasinya istri rektor menjadi koordinator prodi sekarang, pendidikan sosiologi. Ini luar biasa nih Bung Indra nih, menelisiknya sampai dalam. Jadi saya kira ya mengapa juga ini kemudian menjadi pemberitaan. Sebetulnya mungkin ada konsen publik terhadap praktek kekuasaan di internal kampus yang dinilai mungkin menyimpang atau sedikit menyimpang. Nah, karena ada konsen publik, termasuk misalnya ada KKN tidak, nepotisme tidak, dan seterusnya, kan itu menjadi konsen publik kan. Betapa banyak rektor-rektor itu diberhentikan atau diganti karena praktek kampus yang tidak menampakkan good university governance itu. Di antara nepotisme dan lain-lain. Nah, informasi yang saya terima ternyata memang, mohon maaf supaya ini diingatkan juga ya, bahwa ternyata rektor mengangkat istrinya sebagai koordinator program studi S2. Di saat bersamaan ketika saya diberhentikan dan seterusnya. Jadi menurut saya ini sensitif ya. Sebaiknya sih tidak dibenarkan lah ya. Bagaimana menghindari konflik of interest? Suaminya jadi rektor, lalu mengangkat istrinya menjadi prodi. Nah, ini perlu disuarakan juga agar praktek-praktek semacam ini tidak berulang begitu. Nah, ini
berbahaya sih kalau kampus kemudian menjadi semacam kerajaan baru ya. Menjadi entitas baru di mana tafsir terhadap PTNBH itu seolah-olah rektor punya otoritas penuh. Menyamakan seperti BUMN. Padahal kampus itu kan lembaga institusi pendidikan, Bung. Dia berbeda. Di situ ada tanggung jawab intelektual. Kampus itu bukan sekedar alat atau instrumen untuk memproduksi sarjana. Tapi kan kampus juga adalah dalam bahasa Romawi ya, disebut sebagai magistralum scholarium. Suatu entitas akademis, privat akademia, privat la compagnie, dan seterusnya lah. Nah, iya. Itu biasa dinyanyikan dalam profesores, gitu. Dalam wisuda ya. Iya. Jadi sebagai entitas terpelajar itu kan memungkinkan dosen, mahasiswa melakukan riset mendalam terhadap problem-problem yang ada di luar kampus. Ya. Termasuk isu-isu nepotisme, korupsi, dan sehingga kampus itu dosen dan mahasiswa pasti bersuara dia. Karena ada prinsip-prinsip kebenaran ilmiah di situ. Ada academic freedom di situ. Ada otonomi keilmuan di situ. Yang memungkinkan akademisi itu, atau saya sebutnya intelektual publik lah, atau intelektual progresif, atau intelektual kritis. Kalau terminologinya Gramsci itu ya. Gramsci. Bukan intelektual tradisional gitu. Maka di situ memungkinkan mahasiswa, dosen itu bersuara untuk menyuarakan itu. Gitu. Nah, termasuk kasus yang di mana rektor mengangkat istrinya menjadi korprodi misalnya. Ini MWA, Majelis Wali Amanatnya UNJ itu kan diangkat di zaman Pak Joko Widodo jadi presiden kan? Baru itu. Baru. Tetapi, setelah ya. Iya. Sama dengan ya. Tetapi kan masih ada beberapa anggota MWA itu yang merupakan pejabat negara sejak era Pak Jokowi. Oh iya. Sampai sekarang. Iya, saya kira ya itu pejabat negara, ketua MWA-nya kan mantan dirjen di Kementerian Pendidikan. Kemudian ada yang lain ketua IKA alumninya, wakil menteri sekarang ya? mantan pejabat di istana zaman Jokowi dan sekarang KSP. wakil menteri Seknek ya. Juri Adiantoro. Iya. Jadi mau tidak mau MWA itu bahkan alumni itu ruang intervensi ruang di mana kepentingan kekuasaan masuk melalui jalur-jalur itu. Seorang Obadiah Badrul mengkritisi Joko Widodo, sementara mereka masih tercatat sebagai orang-orang Jokowi. Iya, dan ngumpul di MWA dan ikatan alumni. Jadi saya kira jadi pola relasi kuasa itu memang masih ada tuh antara elit kekuasaan nasional dengan kampus. Padahal kampus ini kan mestinya otonom tuh. Jadi saya khawatir tata kelola kampus yang seperti ini itu membuat kampus tidak tumbuh subur tuh. Jadi bukan kampus itu menjadi arena untuk menambang ilmu pengetahuan, tapi yang terjadi kan sekarang ada tambang batu bara ya. Tambang batu. Nanti kita akan ke sana. Tapi tadi ketika bertemu dengan guru-guru besar di kampus-kampus lain, apa reaksi mereka? Ya mereka aneh, gitu. Karena alasannya tidak dijelaskan. Aneh dan ingin membajak tentunya. Seorang Obadiah Badrun ke kampus mereka. Ya, aneh. Ya, saya kira saya mencintai kampus saya. Apa yang saya lakukan itu sebetulnya untuk membangun kampus. Ini juga jarang dipahami oleh teman-teman di sejak dulu. Saya. Setahu saya Obadiah Badrun tuh diinginkan oleh banyak kampus yang lain, tapi tetap di UNJ. Saya ingin membangun Ramangun sebagai kampus yang turut berkontribusi pada kepentingan bangsa yang besar. Dulu Bung Karno juga pernah menyebut Ramangun itu dulu kan UI kan Ramangun kan, Ramangun Salemba itu kan sebagai the city of intellectual, jadi kota intelektual. Dan saya memahami bahwa intelektual itu bukan sekedar ngajar begitu, tapi juga dia peduli dengan persoalan-persoalan lebih besar. Dan itu yang mestinya yang kayak gitu kan sebetulnya mestinya diberi ruang terbuka buat kampus. Karena nggak mungkin, Bung Indra ya, inovasi-inovasi baru di kampus itu nggak mungkin tumbuh jika kampus menutup ruang kritis. Ide baru itu lahir karena ada kritisisme. Nah, ketika ruang kritis di kampus itu dibelenggu dengan berbagai
Selain tugas-tugas administratif, juga teguran, udahlah Mas, nggak usah berbicara kritis lah, kerja aja, rutinitas administratif. Tapi mereka lupa bahwa seluruh hal yang dilakukan oleh dosen itu yang sifat administratif, itu kan hanya hal yang sifatnya rutinitas, yang tidak memberi manfaat lebih besar bagi kepentingan bangsa lebih besar. Dan mereka lupa bahwa sebetulnya rakyat punya kontribusi besar untuk kampus, untuk dosen. Yang juga menjadi dalam tanda kutip kehebatan rektor ini, dia mengambil timing yang tepat. Saja mahasiswa belum masuk. Sedang libur mahasiswa. Sedang libur ya sampai akhir Februari. Sampai akhir Februari. Artinya seorang Ubaidillah Badrun lagi tidak, pasukannya lagi di luar semua. Iya, sedang pulang kampung. Sedang pulang kampung segala macam, BEM segala macam. Apa yang akan terjadi ke depan ini? Saya mencermati bahwa semangat saya dan semangat mahasiswa itu kan selalu ingin memperbaiki keadaan. Di luar kampus yang bermasalah saja mereka peduli, apalagi yang ada dalam kampus. Saya kira wajar ya kalau ada mahasiswa yang kemudian mengungkap kasus ini, mempertanyakan kasus ini, dan bahkan mereka mungkin melakukan diskusi, kajian-kajian ilmiah, bahkan mungkin juga berujung pada sebuah gerakan, saya tidak tahu ya. Tapi saya selalu mengajarkan pada mahasiswa bahwa gerakan itu mesti dibangun dengan tradisi intelektual yang kuat. Jadi berpikir mendalam, bergerak, bisa militan. Tapi gerakan-gerakan itu harus basisnya saintifik. Yang itu membuat gerakan itu tidak bisa dipatahkan. Nah, saya mengajarkan pada mahasiswa itu bahwa mahasiswa kemudian bergerak itu bukan karena disuruh oleh Ubaidillah Badrun. Kan gitu. Tapi diperintahkan Indra Piliang. Oke. Ya, tetapi karena mereka punya kesadaran utuh bahwa mereka bergerak, karena mereka basisnya ada data, ada argumen-argumen ilmiah. Kalau mahasiswa bergerak karena argumen ilmiah, kalau dibantah jangan pakai represi dong, pakai argumen ilmiah lagi. Kan dulu sempat tuh ada mahasiswa UNJ yang juga melawan rektor waktu itu dengan argumen ilmiah, lalu mau dipecatkan waktu itu. Setelah itu saya juga menulis, lalu saya dipolisikan dan akhirnya kemudian rame dan rektornya yang dipecat. Akhirnya rektor dipecat. Itu kan tahun 2016-2017. Ya. Hampir setahun tuh peristiwanya. Itu waktu menyebabkan seorang Ubaidillah Badrun sangat ditakutin di kampus Rawamangun. Mungkin. Karena bisa memecat seorang rektor. Ya mungkin. Saya tidak tahu juga. Padahal yang saya lakukan tuh nothing tulus ya. Bahwa saya ingin kampus saya lebih baik. Saya ingin akademisi itu tidak diam ketika melihat ketidakadilan. Tapi tentu dengan cara yang saintifik. Jadi sesederhana itu. Kan kalau sesederhana itu memungkinkan rektor sebetulnya maunya dosen-dosen itu ingin rektor tidak KKN. Maunya dosen-dosen itu ingin kampus ini demokratis. Maunya dosen dan mahasiswa itu ingin kampus itu tumbuh berkembang tradisi intelektualnya, risetnya. Bukan sekedar riset yang rutinitas ya, tapi riset yang menghasilkan sesuatu. Menghasilkan buku, menghasilkan jurnal, menghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Kan itu. Itu hanya bisa tumbuh kalau tradisi intelektualnya tumbuh kan. Jadi sesederhana itu. Tidak ada kepentingan lain. Ya kalau sesederhana itu sampai ditakuti kan aneh sebetulnya. Sebetulnya kalau kita lihat kasus ini kan sangat merayap dan viral di media, di medsos terutama ya. Kalangan wartawan juga sudah mengkonfirmasi ke Kementerian Dikti dan segala macam. Para politisi juga sudah bersuara dan segala macam. Artinya para mahasiswa juga. Ketika nanti BEM berkumpul dan melakukan aksi pada awal mereka masuk kampus, itu Ubaidillah Badrun ada di sana atau tidak? Saya mau mengatakan bahwa saya tidak mau untuk menunjukkan atau seolah-olah
pergerakan itu karena saya. Itu aja, Bung. Saya ingin mengajarkan bahwa mahasiswa bergerak itu karena based on riset, berbasis riset itu. Jadi pikiran yang mendalam, dan itu karena memang mereka punya data gitu. Bukan karena saya. Kalau kemudian pada akhirnya situasinya menghendaki saya untuk mengambil sikap dan menghendaki saya harus turun di lapangan, saya kira itu pilihan yang rasional. Kan dalam teori sosiologi ada rational choice. Jadi itu menjadi rasional, itu konsekuensi logis saja. Bahwa memang kalau waktu, kan Bung Indra paham betul lah, kapan waktu kita harus turun ke jalan dan kapan waktu kita untuk merenung, ya, berdiskusi. Tapi saya bisa memberikan kesaksian kepada Sobat Marilog bahwa kawan saya ini itu lawan yang sangat tangguh bagi siapapun. Karena selain ketua Senat Mahasiswa UNJ dulu, dia juga ketua Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta dan mendirikan sekaligus juga ada aliansi-aliansi yang lain dalam banyak sekali pergerakan dan di lapangan. Artinya ini kalau menular kemana-mana, bukan hanya rektor yang bisa beliau tumbangkan ini. Karena Pak Harto pun tumbang oleh beliau. Itu dulu informasi saya. Jadi itu saya sampaikan ke netizen. Ya, ternyata memang kasus semacam itu sebetulnya terjadi di kampus-kampus lain juga, Bung. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Ya. Ketika para guru besar tadi mengatakan bahwa status sebagai badan apa? PTNBH, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum. PTNBH ya, itu juga terjadi di universitas lain. Itu apakah gelombang dan reaksinya dulu kan waktu kasus kenaikan apa tuh? UKT ya, itu sekarang harus ditinjau. Iya, saya kira harus dievaluasi lah PTNBH ini. Jadi saya kira Prabowo, Menteri Dikti itu perlu mengevaluasi tentang PTNBH itu. Karena pertama, yang paling sensitif memang logika. Ini kan terjadi kapitalisasi kampus ya. Itu dipastikan UKT akan terus naik. Dengan kondisi kampus PTNBH ini semacam ini. Kemudian yang kedua, kampus diberikan otoritas untuk cari duit. Salah satu yang paling mudah cari duit bagi kampus itu adalah menambah jumlah mahasiswa. Akhirnya volume mahasiswa akan kebanyakan. Daya tampung kelasnya itu terpaksa nanti manajemen pengelolaan kelasnya pasti akan menghadapi masalah. Bisa jadi satu kelas sudah melampaui daya tampung. Ngajar kalau satu kelas 100 orang lebih dari 40 tidak efektif, lebih dari 40 tidak efektif. Ya, kan teorinya 40 orang katanya. Betul. Satu kelas 40. Lebih dari 40. Dulu kan waktu kita masuk kampus kan 40. Betul. Ya. Lebih dari itu sudah nggak efektif. Jadi akhirnya terjadi tidak efektif. Efektivitas pembelajaran menjadi terganggu. Kemudian yang kedua, pola-pola pengambilan keputusan itu menimbulkan ketegangan di dalam kampus. Itu terjadi di mana-mana sebetulnya. Kemudian konsekuensi logis UKT naik terus, pasti mahasiswa akan bergejolak. Kemudian orientasi kampus menjadi lembaga bisnis karena terjadi kapitalisasi itu. Itu kan jadi bermasalah menurut saya. Sangat serius menurut saya. Jadi bayangkan, kan penjaga moral dari sebuah bangsa itu sebetulnya ada para ulama, para pendeta, dan para akademisi, kaum cendekiawan, cerdik pandai. Itu kan tanggung jawab kaum intelijensia ada di situ kan. Saya ingat bukunya Bung Hatta itu. Nah, jadi kalau ini sudah dirusak, ya kan? Kampus juga sudah dirusak, pola orientasinya jadi sangat bisnis begitu. Menurut saya berbahaya buat kepentingan bangsa lebih besar di masa depan. Mindsetnya mahasiswa, mindsetnya dosen itu sudah sangat pragmatis. Bagi saya ini perlu diingatkan bahwa ada hal-hal yang mesti dibawa ke arena yang lebih fokus, bahwa kampus itu memang magisterium sekolarium begitu. Dia bukan lembaga bisnis. Artinya ketika negara ingin menidurkan kampus, misalnya memberikan tambang kepada kampus, itu
Apa pendapat? Itu bagian dari skenario untuk membuat kampus mendapatkan insentif. Semacam, ini loh, kamu udah saya kasih hiburan tambang gitu. Nggak usah macam-macam lah kampus itu. Kan berbahaya kalau logikanya itu yang terjadi. Orientasinya nanti saya malah berpikir, apa bisa kampus nambang? Lalu yang ngajar siapa? Hanya memanage. Perusahaannya apa? Kampus punya perusahaan. Dosen ikut terlibat dalam kegiatan tambang. Mahasiswa. Kan jadi aneh. Gitu. Sementara ada banyak kampus yang nggak punya jurusan geologi ya? Iya. Jadi aneh. Jangan-jangan hanya sebagai mediator aja gitu. Dikerjakan oleh pihak ketiga. Ini kan jadi ngaco. Jadi saya kira salah kaprah lah. Pola-pola di masa pemerintahan Jokowi jangan dipakai lagi lah. Ormas sebesar NU Muhammadiyah sudah direcokin dikasih tambang. Jadi penjaga moral juga jadi orientasinya seperti itu gitu. Lalu kemudian kampus mau dikasih tambang pula. Saya kira keliru besar lah itu. Langkah yang aneh, sangat aneh. Karena tidak ada contohnya di luar negeri ya. Kan tidak ada. Terbaik dan tertua di dunia nggak ada ya. Iya, mungkin mereka punya filantropi ya. Iya, ada filantropi dan mungkin mereka malah punya lembaga bisnis di luar kampus begitu. Yang memungkinkan itu urusannya bisnis sendiri. Jadi kalau kampus sebagai universitas diberikan tambang, menurut saya tidak dapat dibenarkan. Karena tujuan kampus bukan untuk itu. Tujuan kampus kan menambang ilmu pengetahuan, bukan menambang batu bara. Ya. Saya kira itu. Sejauh ini ada pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan ke Menteri Pendidikan Tinggi ya, tapi nggak mau jawab tentang kasusnya Bung Ubed. Kenapa tuh? Apa ada barrier antara perguruan tinggi yang sudah dengan status yang khusus ini dengan Menteri Pendidikan Tinggi? Saya kira mungkin mendikti Pak Satrio ya. Ya. Belum tahu cukup pengetahuan atau informasi tentang saya, tentang keputusan pemberhentian itu. Ya. Karena tidak tahu, mungkin dia tidak respon. Ini asumsi pertama ya. Ya. Asumsi kedua, karena tidak tahu alasannya, alasan rektor memberhentikan apa ya, mendikti mungkin juga tidak bisa menjelaskan kepada publik. Yang ketiga, mungkin dia paham skenario kenapa saya diberhentikan. Dari 3 kemungkinan itu yang membuat Pak Menteri belum bisa komentar ya. Bahwa saya diberhentikan, iya itu kejadian begitu, ya. Bukan sesuatu yang isu, tapi pemberhentian itu terjadi. Tapi Menteri punya hak untuk dalam tanda kutip intervensi ya terhadap kasus ini. Sebetulnya karena saya adalah ASN dan kampusnya kampus negeri, ya. Saya kira Menteri punya otoritas untuk memanggil rektor, mendiskusikan apa yang terjadi. Karena isu-isunya sudah banyak yang muncul di mana-mana kan informasinya. Jadi saya kira ini bisa jadi momentum sebetulnya. Cukup saya saja menjadi korban. Mungkin saya menjadi korban terakhir lah dari upaya-upaya tafsir otoritas rektor yang begitu luar biasa itu. Maka ini perlu jadi momentum buat Menteri untuk melakukan semacam evaluasi mendasar kepada kampus-kampus yang PTNBH ini. PTNBH. Apa sih sebenarnya yang terjadi di kampus? Ini kalau Pak Menteri panggil rektor, lalu kemudian mahasiswa, lalu perwakilan dosen, ceritanya akan lain. Akan banyak cerita yang luar biasa yang akan Menteri dengarkan. Bahkan teman saya di Jogja bilang, kampus saya sedang mempraktekkan fasisme. Fasisme di kampusnya sendiri? Di kampusnya sendiri. Semacam itu. Narasi itu muncul. Itu dari dosen. Tapi mereka nggak mau. Fasisme akademik ya? Fasisme akademik. Mereka nggak berani mengungkapkan itu. Tapi mereka telepon ke saya. Karena kan sebetulnya kampus itu mestinya adalah kepemimpinan, bukan kepemimpinan otoritatif administratif gitu. Ya. Kampus itu mestinya kepemimpinan ilmu pengetahuan. Otoritatif akademik. Iya, otoritatif akademik. Dari scientific leadership lah semacam itu. Kan mestinya itu yang dimunculkan. Orang mengenal kampus ini karena keilmuannya di sini.
Tapi kalau kemudian kampus berubah orientasi dan lain-lain, ini perlu diingatkan gitu. Itulah tugasnya menteri kan diantaranya untuk mengingatkan, untuk menata ulang kampus-kampus ini, untuk melakukan evaluasi mendasar. Jadi saya kira karena Pak Menterinya baru nih, menurut saya mungkin belum banyak tahu apa yang terjadi di kampus-kampus. Jadi kali ini momentum untuk mengevaluasi kampus-kampus PTNBH. Korbannya terlalu banyak. Ini belum bicara soal bagaimana proses rekrutmen pegawai di kampus. Nah, itu juga. Itu perlu di. Saya dengar juga ada keluarga rektor yang masuk. Iya, informasi yang saya peroleh sih ada dugaan kuat keluarga yang terjaring dengan keluarganya rektor, keluarga istrinya, keluarga saudara-saudara dari pejabat-pejabat lain gitu. Jadi ya perlulah melakukan evaluasi dan ini seluruh kampus PTNBH ya, menurut saya. Jadi kalau ini tidak dijadikan momentum oleh menteri bahkan oleh presiden untuk menata ulang kampus, saya kira kita akan mengalami kemunduran. Kita mundur kembali seperti awal abad ke-20. Kalau DPR gimana? Bisa nggak berharap ya, bahwa DPR akan memanggil rektor misalnya untuk kasus ini? Mestinya kalau DPR baru kan biasanya energinya masih baru ya. Saya kira bisa jadi DPR untuk minta penjelasan tentang apa yang terjadi di kampus-kampus itu. Saya kira memungkinkan. Agar kampus juga diawasi ya. Kan kampus menggunakan uang APBN. Bagaimana kampus bisa diawasi? Salah satu fungsi pengawasan kan DPR saya kira. DPR punya fungsi itu. Agar kemudian kampus betul-betul on the track. Oke. Ya. Ini pertanyaan terakhir ini. Apa setelah ini seorang Ubedillah Badrun itu akan kapok untuk bersuara masalah korupsi, terutama tentang kasusnya Pak Joko Widodo? Saya sudah memilih jalan sebagai intelektual. Jadi tidak mungkin saya berhenti untuk mengungkapkan kebenaran. Saya baca banyak ke literatur ya Bung Indra tentang what the meaning is intellectual itu. Jadi memang itu sudah sangat mengideologis kepada saya. Tentu basisnya riset, basisnya data. Jadi saya tidak akan berhenti untuk menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran, menyuarakan demokrasi, menyuarakan bagaimana korupsi diberantas dan seterusnya dan seterusnya. Itu bagian dari tanggung jawab intelektual saja. Ya mungkin sedikit banyak ketika Noam Chomsky menulis The Responsibility of Intellectual itu, saya pahami betul tuh bahwa memang fungsi intelektual itu memang menyuarakan kebenaran. To speak the truth, itu kan menjadi bagian penting dari seorang intelektual. Jadi saya tidak akan berhenti, tapi tentu dengan cara-cara yang saintifik. Itulah fungsi intelektual. Dan dulu masalah kaum intelektual mengkritik dirinya sendiri kan banyak muncul di Prisma ya waktu kita. Iya betul. Ada istilah-istilah intelektual ngehe, macam-macam. Ada intelektual kangkung. Saya jadi ingat Naqib Alatas, saya bicara intelektual kangkung gitu ya. Yang keropos itu, yang tidak punya tanggung jawab. Ada intelektual kerupuk ya kan, ada intelektual tukang. Jadi saya kira ini juga sekaligus mengingatkan kepada kaum cendekiawan, kaum intelektual di kampus untuk kembali tidak perlu takut untuk menyuarakan kebenaran. Dan termasuk bukunya Hussein Alatas ya. Iya, betul. Intelektual masyarakat berkembang. Betul. Yang justru sangat mengkritisi Malaysia waktu itu. Betul. Tapi SH Alatas sekarang menjadi orang yang paling sangat dihormatin di Malaysia. Di Malaysia. Karena konsistensi dia, karena integritas dia. Dia juga sampai menulis sosiologi korupsi kan. Iya, sosiologi korupsi, benar. Dan seterusnya. Jadi memang di tengah kondisi bangsa yang makin ngaco, itu memerlukan banyak kaum intelektual untuk bersuara. Dan saya kira momentumnya sekarang. Agar kemudian pemerintahan yang masih baru 100 hari lebih ini kembali untuk on the track. Itu pun kalau ada harapannya. Meskipun saya agak berat tuh, ada dilema di situ, ada harap-harap semasalah dengan kondisi sekarang. Nah, situasi ini membutuhkan orang-orang yang berbicara tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kemanusiaan, tentang demokrasi, tentang pemberantasan korupsi. Bayangkan Bung Indra ya, kalau ini tidak, kaum cendekiawan tidak bersuara, rusak republik ini. Oke. Rusak. Ya. Sobat Madilog, dalam buku Mitos Prabumu Malas, SH Alatas mengatakan bagaimana pandangan dari bangsa-bangsa asing terhadap bangsa Melayu.
Malaysia, Indonesia, yaitu bangsa yang mirip dengan seekor kerbau. Bangsa yang sangat pemalas, yang kalau hanya ditusuk hidungnya dan ditarik kemanapun, dia akan pergi. Nah, mitos sebagai pemalas ini yang dibongkar oleh Esa Alatas, sehingga dia mengkritisi bangsanya sendiri, mengkritisi negaranya sendiri, terutama masalah korupsi. Bahwa orang menjadi malas karena korupsi sangat merajalela. Dan seorang Brigadier Badrun tentu juga kita catat, baik sekarang atau ke depan, ingin mengingatkan lagi masalah-masalah terkait dengan bangsa Indonesia. Karena kenyataannya korupsi tidak hanya terjadi di salah satu lembaga, tapi juga merajalela ke banyak lembaga lain, sehingga mereka saling bekerja sama. Kaum intelektual atau akademisi bekerja sama dengan polisi untuk mengangkat satu kasus atau untuk menenggelamkan satu kasus. Polisi bekerja sama dengan anggota DPR untuk mengangkat satu kasus atau untuk menenggelamkan satu kasus yang lain. Artinya sarangnya ada di kekuasaan dan juga di dunia ilmu pengetahuan. Kita tetap berharap, Bro Brigadier Badrun sehat dan hadir dalam episode berikutnya, terutama ketika mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sudah turun panggung. Terima kasih, sampai jumpa dalam edisi berikutnya dan tetap berpikir merdeka atas 100%. Merdeka.